Kedengaran jelas sih suaraku deh. Iya, Ibu. Kedengaran, Bu. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini kita bisa dipertemukan kembali di kelas akuntansi keuangan lanjutan 2 di mana di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai likuidasi persekutuan dan reorganisasi. Sebelumnya, mari kita bersama-sama mengirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, Nabi yang menjadi teladan kita bersama. Baik, terkait materi di sore hari ini merupakan rangkaian dari materi awal kita di pertemuan setelah UTS, di mana kita sudah membahas bagaimana sebuah persekutuan itu dibentuk, kemudian bagaimana persekutuan ini melakukan pembagian dividen, pembagian laba antar persekutuan, kemudian bagaimana jika persekutuan ini terjadi perubahan kepemilikan. Nah, sampai bagaimana di 2 minggu sebelumnya kita membahas bagaimana jika persekutuan ini apa namanya berakhir atau ada salah satu pihak yang ingin mengakhiri perjanjian. Nah, ini merupakan salah satu tahapan jika sebuah persekutuan ingin diakhiri, maka perlu dilakukan likuidasi. Nah, setelah likuidasi, apakah itu selanjutnya akan dihentikan secara total operasionalnya, atau persekutuan sepakat untuk membentuk persekutuan baru? Nah, inilah yang disebut dengan reorganisasi. Baik, saya akan menjelaskan terkait likuidasi dan reorganisasi persekutuan atau korporasi ini. Silakan diamati, diperhatikan. Sebentar kita akan berdiskusi. Saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, ada beberapa subbahasan yang akan kita bahas terkait tipe kebangkrutan, kemudian tanggung jawab dari wali amanat dan dari segi akuntansi. Jadi ketika sebuah perusahaan mengalami likuidasi dan proses reorganisasi, ada beberapa pihak yang turut terlibat. Yang pertama yaitu wali amanat, kemudian dari segi akuntansinya juga mereka punya tanggung jawab masing-masing. Kemudian kita akan membahas mengenai likuidasi, bagaimana itu reorganisasi, serta bagaimana proses dan tahapan dari perusahaan untuk bangkit dari kebangkrutan. Nah, ada 2 tipe kebangkrutan. Ada kebangkrutan ekuitas, di mana di sini perusahaan itu tidak mampu untuk membayar utang secara tepat waktu. Nah, jadi misalnya ada investor, dia sudah memberikan ada kreditor, yang memberikan utang kepada perusahaan dan ada jangka waktu tertentu perusahaan tidak bisa untuk menepati jangka waktu tersebut, maka ada beberapa hal, salah satunya yang bisa dilakukan perusahaan itu untuk menghindari kepailitan dengan cara dia bernegosiasi kepada kreditornya. Entah itu dengan jalan keluarnya meminta untuk tambahan pendanaan dari kreditor, atau
meminta dari segi waktu untuk diperpanjang pelunasannya. Itu kebangkrutan ekuitas. Nah, kalau tipe kebangkrutan kepailitan kebangkrutan, di sini kalau kita lihat dari struktur laporan keuangan, total utang liabilitasnya itu lebih besar daripada nilai wajar asetnya. Nah, ada dua kemungkinan yang dapat timbul dari kepailitan kebangkrutan itu. Yang pertama, dilikuidasi, atau yang kedua, direorganisasi atau ditata ulang. Nah, ini ada beberapa jenis kebangkrutan. Misalnya di chapter 7, ini berdasarkan undang-undang kepailitan ya. Likuidasi, seorang trustee ditunjuk untuk menjual aktiva milik individu atau perusahaan dan membayar klaim kepada kreditor. Nah, ini yang akan kita bahas secara mendalam. Ini merupakan karakteristik. Nah, ada beberapa karakteristik dari kebangkrutan. Ada namanya proses kebangkrutan sukarela. Ini diajukan oleh debitor perusahaan. Ada proses kebangkrutan yang tidak disengaja. Nah, kalau kebangkrutan ini diajukan oleh kreditor, artinya kepailitan ini kan diajukan ke pengadilan ya. Kalau diajukan oleh debitur itu kebangkrutan sukarela. Kalau diajukan oleh kreditur atau kelompok kreditur itu kebangkrutannya yang tidak disengaja. Kemudian berdasarkan tindak pengadilan ada penutupan sebuah kasus, kemudian penerimaan petisi, lalu melakukan pengubahan bentuk yang mungkin semula awalnya dia berbentuk CV, dia mengubah bentuk usahanya menjadi PT. Itu sebagai contoh. Nah, dalam proses kebangkrutan, seperti yang disampaikan tadi, bahwa ada pihak-pihak yang bertanggung jawab di sini, ada namanya wali amanat. Nah, sebelum itu kita masuk ke tugas seorang debitur. Kalau terjadi likuidasi atau kebangkrutan, tugasnya debitur itu dia mengajukan daftar kreditor, kemudian daftar aset dan kewajiban dan laporan keuangan. Ini fungsinya supaya nanti wali amanat menilai apakah betul-betul perusahaan ini akan mengalami kebangkrutan atau mungkin jangan sampai ini perusahaan hanya sengaja apa namanya membuat seolah-olah dia bangkrut padahal dia memiliki aset-aset gitu. Nah, lalu bekerja sama dengan wali amanat, menyerahkan properti kepada wali amanat termasuk catatan yang dibuat di poin pertama tadi. Lalu tugasnya debitur ini dia harus hadir di persidangan kepailitan. Teman-teman di Syam Oke, saya juga kami sudah men-share terkait undang-undang kepailitan dan kewajiban pembayaran utang yang berlaku di Indonesia. Di situ bisa membaca dengan lebih detail. Nah, ini untuk tanggung jawab wali amanat. Nah, tugasnya wali amanat ketika terjadi kebangkrutan dan perusahaannya sudah mengajukan kepada pengadilan, dia wali amanat ini menyelidiki urusan keuangan debitur. Jadi tadi catatan-catatan yang dibuat terkait aset, terkait keuangan debitur, eh, kemudian catatan lain yang terkait dengan pengajuan kepailitan ini, lalu diselidiki oleh wali amanat. Wali amanat juga memberikan informasi, kemudian memeriksa eh, terkait kebenaran dan klaim dari kreditur. Lalu jadi dari sisi uh, debiturnya juga diperiksa, klaim utang dari kreditur juga diperiksa oleh wali amanat. Mengajukan laporan perwalian, kemudian apabila diberi wewenang untuk menjalankan usaha, wali amanat juga melakukan proses tersebut.
Dalam hal reorganisasinya, wali amanat ini mengajukan rencana reorganisasi atau mengajukan pernyataan kenapa perusahaan ini eh, tidak dapat melakukan reorganisasi. Nah, ini terkait peringkat klaim ya. Ada namanya klaim yang dijamin, klaim prioritas yang tidak dijamin, klaim non prioritas yang tidak dijamin, dan klaim pemegang saham. Jadi ada beberapa poin-poin di sini terkait peringkat-peringkat klaim yang berasal dari kreditor. Nah, likuidasi terkait statement of affairs-nya, laporan peristiwa, ini merupakan dokumen hukum yang disiapkan untuk pengadilan kebangkrutan. Jadi teman-teman mungkin pernah membaca atau mendengar berita sebuah perusahaan dia dinyatakan bangkrut atau pailit. Nah, karena dia tidak bisa dibayar utangnya, sementara aset yang dimiliki tidak bisa lagi dipakai untuk beroperasi. Nah, maka salah satu caranya ya perusahaan mengajukan kebangkrutannya gitu. Aset pada nilai realisasi bersih yang diharapkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan ketersediaan untuk berbagai kelas kreditur. Lalu nilai historis disertakan sebagai referensi. Nah, ini merupakan contoh dari laporan peristiwa dari Camden Corporation per 1 Agustus 2007. Ya, jadi uraian tadi yang terkait ini, liabilitas diklasifikasikan, di mana ditentukan yang mana prioritas, dijamin sepenuhnya, yang dijamin sebagian, dan yang mana liabilitas yang tidak memiliki jaminan. Jadi perlu diurutkan yang mana dulu yang mau di klasifikasi pelunasan. Nah, di sini dari laporan peristiwa yang dimiliki oleh Camden Corporation, kita bisa melihat ada beberapa akun yang diajukan untuk kreditor yang dijamin sepenuhnya, seperti tanah dan bangunan. Kemudian yang tersedia untuk kreditor prioritas dan tidak dijamin itu seperti kas, sekuritas, persediaan, beban dibayar di muka. Nah, ini kita akan melihat pertimbangan antara nilai buku yang dimiliki oleh masing-masing akun dengan estimasi nilai realisasi dikurangi kewajiban kreditor yang dijamin. Di mana nanti kita akan melihat saldo akhir dari estimasi nilai realisasi yang tersedia untuk kreditor yang tidak dijamin. Nah, dari sisi kewajiban, tadi dari sisi aktiva ya, dari sisi kewajiban dan ekuitasnya, kewajiban prioritasnya itu berupa utang upah dan utang pajak. Ini seperti misalnya utang gajinya karyawan, itu menjadi kewajiban prioritas. Sedangkan kreditor yang dijamin sepenuhnya seperti utang hipotek, utang bunga, kreditor yang dijamin sebagian, seperti wesel bayar dan utang bunga. Nah, untuk akuntansi wali amanat ini di awal kasus untuk likuidasi dia membuat satu set buku baru, di mana selama kasus dia melakukan pencatatan transaksi, laporan penerimaan pengeluaran kas, laporan perubahan ekuitas. Jadi ini yang dilakukan oleh wali amanat dalam proses likuidasi. Nah, kemudian dari segi debitur,
Kecuali ada alasan untuk menunjuk wali, pengurus korporasi debitur diperbolehkan tetap menjalankan perseroan selama dalam keadaan kepailitan. Jadi misalnya sama ya, ada kasus sebentar yang akan kita bahas. Misalnya mereka mengajukan kepailitan di Maret, tapi dia masih tetap diberi kesempatan untuk menjalankan operasinya sampai Desember. Nah, itu tetap akan dilakukan catatan. Debitur masuk di dalam memiliki tanggung jawab yang sama sebagai wali dalam kasus reorganisasi. Nah, kemudian ada juga komite kreditur yang terlibat dalam proses kepailitan dan reorganisasi ini. Fungsinya dia membuat keputusan atas nama semua kreditur, meninjau transaksi yang sedang berlangsung, kemudian menangani negosiasi dengan kreditur manapun mengenai penyelesaian atau kelanjutan bisnis. Jadi nanti komite kreditur ini akan bertanggung jawab terlibat dalam apakah akan diselesaikan atau bagaimana kelanjutan bisnisnya perusahaan. Nah, ada juga yang masuk sebagai debitur dalam kepemilikan. Kalau dia seorang debitur dalam kepemilikan, keuntungan yang diperoleh itu dia bisa menolak kontrak eksekutor, kemudian membatalkan sewa yang belum habis masa berlakunya, lalu perlindungan hukum dari tindakan kreditur seperti tuntutan hukum dan pengambil alihan harta benda. Oke, ya itu tadi terkait likuidasi. Nah, kita masuk ke reorganisasi. Nah, untuk perencanaan reorganisasi di sini dia bisa dilakukan 120 hari dari sejak pengajuan. Ya. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usulan rencana setelah 120 hari terkait bagaimana identifikasi kelas klaimnya, menentukan pembayaran yang diharapkan dan setiap kelas klaim. Kemudian dia harus adil terkait dari pembagian sisa asetnya. Nah, terkait pelaporan keuangan, kewajiban prioritas yang harus dikompromikan, misalnya mungkin sebelum pengajuan, lalu harus disertakan kewajiban tanpa jaminan dan kurang jaminan, serta kemungkinan akan dibayar dengan jumlah yang lebih kecil dari nominalnya. Lalu kewajiban terjamin sebelum petisi dan kewajiban pasca petisi dilaporkan dengan mode normal. Sedangkan klaim setelah petisi ditemukan setelah pengajuan. Hal ini termasuk dalam jumlah yang diizinkan oleh pengadilan. Nah, ini terkait laporan keuangan gabungan ya. Laporan keuangan gabungan ini diringkas disiapkan untuk semua entitas dalam proses reorganisasi sebagai informasi tambahan. Nah, kita akan ini terkait bangkit dari kebangkrutan. Bagaimana perusahaan ini berupaya setelah dia mengajukan kepailitan, mereka membangun kembali bisnis yang pernah dibangun. Nah, nilai untuk bangkit dari kebangkrutan ini terkait dari nilai reorganisasi. Jadi perlu diperkirakan kembali nilai wajar dari entitas tanpa mempertimbangkan keuangan. Nah, nilai reorganisasi ini fungsinya untuk menentukan seberapa besar krediturnya bisa pulih. Nah, untuk pengaplikasian pelaporan awal yang baru,
Artinya ini bagaimana pengakuan awal atau pencatatan awal dari perusahaan yang baru direorganisasi ini. Ini terkait bagaimana melanjutkan pelaporan yang dibuat oleh entitas lama. Nah, jika suatu perusahaan tidak memenuhi syarat untuk threshold reporting, maka laporan kewajiban pada tingkat bunga yang sesuai itu didasarkan pada GASP. Kalau sekarang kita pakai SAK IFRS ya. Kemudian laporkan pengampunan hutang sebagai item yang luar biasa. Baik, kita akan melihat ini salah satu contoh kasus dari sebuah reorganisasi perusahaan. Silakan teman-teman memperhatikan informasi-informasi penting terkait reorganisasi. Nah, di sini ada Tiger Corporation, di mana dia mengajukan perlindungan berdasarkan bab 11. Ini bab 11 maksudnya bab 11 terkait undang-undang kepailitan Amerika ya. Karena ini kita mengacu ke buku yang ditulis oleh Binns. Jadi dia acuannya tentu saja ke undang-undang dari negara tersebut. Pada tanggal 5 Januari 2006. Oleh karena itu, Tiger ini mereklasifikasikan liabilitas prepositionnya, lalu memperoleh pendanaan jangka pendek, memperoleh peralatan tambahan, lalu dia diperbolehkan untuk melanjutkan operasi hingga 30 Juni 2007. Ya, dia pengajuannya di 5 Januari, tetapi dia masih mendapat izin untuk melanjutkan operasi hingga 30 Juni. Ketika rencana besar tersebut disetujui dengan mempertimbangkan nilai reorganisasinya itu sebesar $2.200. Nah, hal pertama yang kita lakukan, kita akan melihat pernyataan pra dan pasca reorganisasi. Setelah itu, kita akan memeriksa entry dan penyesuaian yang terjadi dari proses pengajuan perlindungan ini. Nah, silakan diperhatikan di sini posisi di neraca yang disajikan ya. Di sini disajikan akun-akun aktiva, baik itu aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva tak berwujud dari perusahaan, di mana nilainya ini dalam satuan mata uang dolar. Di sini diperlihatkan nilai dari masing-masing akun di tanggal pengajuan kebangkrutan di 5 Januari, kemudian di saldo akhir tahun. Nah, kemudian sebelum reorganisasi ya, di tanggal 30 Juni kan tadi dia masih diizinkan untuk beroperasi sampai 30 Juni. Kemudian nilai wajarnya, kemudian nilai revaluasi. Perhatikan teman-teman, nilai revaluasi hanya muncul untuk aset tetap saja. Lalu setelah revaluasi, nilainya berubah. Di mana total nilai, tadi diberikan informasi di slide sebelumnya, bahwa nilai reorganisasi perusahaan itu sebesar 2.200. Silakan diamati ya.
Mohon maaf sebelumnya Ibu, mic-nya udah nyala. Oke ya. Nah, ini tadi ya, yang ini, yang ini aset tetap. Oh sorry, ini aset lancar, ini aset tetap, kemudian ini yang tak berwujud, gitu. Yang diperhatikan di sini yang direvaluasi itu adalah aset tetap ditambah dengan persediaan. Nanti pada saat setelah pengajuan, nah pengajuan tadi dikatakan di sini nilai reorganisasi. Jadi ini merupakan nilai reorganisasinya. Nah, nilai wajar dalam jumlah revaluasi disajikan pada 30 Juni 2007 sebagai perbandingan. Tadi ya, di kolom, Tiger melanjutkan operasinya dengan mencatatkan penyusutan dan bahkan memperoleh peralatan mulai dari pengarsipan pada 5 Januari 2006 hingga reorganisasi. Makanya tadi ada perubahan di akun peralatan, lalu reorganisasi menilai kembali aset dan nilai wajarnya pada tanggal tersebut. Paten dihapuskan seluruhnya. Tiger kemudian mencatat nilai reorganisasi yang melebihi aset yang dapat diidentifikasi sebesar $250. Nah, tidak semua reorganisasi menghasilkan hal yang tidak berwujud ini. Baik, jadi seperti ini yang dimaksud, ini untuk liabilitas ya. Untuk liabilitasnya, di sini perhatikan ada uraian liabilitas terkait jangka pendek, jangka panjang, kemudian dari kolom pada saat kebangkrutan di 5 Januari, saldo di akhir tahun, kemudian sebelum reorganisasi, dan setelah reorganisasi di 30 Juni 2007. Ini merupakan sebelum reorganisasi, ini sesudah reorganisasi. Ya. Jadi di sini diuraikan utang usahanya 600, utang pajaknya 150, bunganya 90, 260, dan 15% dari utang obligasi. Sehingga liabilitas yang dapat dikompromikan itu diperoleh 2.300. Nah, di sini nilai reorganisasinya. Sama tadi ya, jadi seimbang antara nilai organisasi di aktiva dan di liabilitas serta ekuitas. Ini penjelasannya. Setelah pengajuan pada 5 Januari, Tiger mengklasifikasikan kembali liabilitas tanpa jaminan dan sebagian yang dijamin pada saat itu sebagai liabilitas prapetisi yang dapat dikompromikan. Ini tadi teman-teman. Jadi ini liabilitas yang tidak dikompromikan ya. Liabilitas prapermohonan yang dapat dikompromikan kemudian direklasifikasi atau diselesaikan sesuai dengan rencana. Hutang usaha pada 31 Desember tidak termasuk $600 yang harus dibayar sebelum pengajuan. Hutang pajak yang masih harus dibayar dan akhirnya dicatat kembali secara penuh. Jadi ini penjelasannya tadi terkait bagaimana perubahan terkait liabilitas dan ekuitas dari Tiger selama sebelum dan setelah reorganisasi. Nah, terkait pemegang saham lama juga menerima saham, namun sekarang hanya memiliki 100 dari 800 saham pada nilai bukunya. Nah,
Di sini setelah melakukan menganalisis nilai organisasi, pertanyaannya kemudian, bisakah Tiger ini memulai awal yang baru dalam proses operasional bisnisnya dengan mempertimbangkan masih banyak kewajiban-kewajibannya yang masih perlu dibayarkan gitu. Nah, setelah kita uraikan, di sini ada kewajiban pasca petisi, ya. Ternyata masih ada tersisa kewajiban setelah petisi sebesar $255, sedangkan klaim yang diperbolehkan ada 230. Ini sumbernya tadi dari tabel ya. Sehingga total kewajibannya sebesar 2.555 dolar. Nah, nilai reorganisasi tadi di awal disampaikan sebesar 2.200, sehingga kewajiban berlebih yang dimiliki oleh perusahaan adalah 355 dolar. Nah, semua kewajiban prapetisi sebesar 2.300 diizinkan oleh pengadilan. Nilai perusahaannya adalah 2.200, di mana kewajiban ini melebihi nilai organisasi. Pemegang saham lama memiliki kurang dari 50%, sehingga kesimpulannya adalah bahwa awal baru ini merupakan hal yang tepat yang bisa dilakukan oleh Tiger Corporation. Jika ada pertanyaan, silakan dicatat dulu ya. Nah, ini merupakan bagaimana rencana reorganisasi yang dilakukan dengan menguraikan kewajiban kewajiban dan ekuitas prapetisi. Nah, di sini ada obligasi yang dijamin sebesar 15%, yaitu 1.200 dolar. Kemudian klaim pajak prioritas, klaim yang tidak aman, utang usaha, bunga yang masih harus dibayar, dan kas atau uang kertasnya. Ini saham lama yang dimiliki. Ya, ada saham lama yang dimiliki, kemudian perjanjian baru jika dia mau melakukan reorganisasi, saham barunya ada sebesar 100 dolar dengan jumlah ekuitas 455 dolar. Nah, ini merupakan uraian dari perjanjian utang baru tadi. Tadi sudah kita lihat ya, sebesar 2.300 ini merupakan kewajiban yang dapat dikompromikan. Ini merupakan uraian dari pajak yang harus dibayar sebesar 140, 12% dari utang senior 500, 12% dari utang lancar, utang subsidi ordinari, saham biasa baru 700, dan keuntungan dari pelunasan piutang. Ini merupakan pencatatan untuk mengakui penyelesaian klaim dari pre-petition-nya. Nah, karena sudah terjadi reorganisasi, maka ada pemilik-pemilik baru memegang saham baru yang masuk ke dalam perusahaan. Sehingga di sini perlu dilakukan pencatatan untuk pertukaran saham dengan pemilik, antara pemilik saham baru ke pemegang saham. Nah, di sini mencatat saham biasa yang merupakan saham lama sebesar 500. Untuk distribusi sahamnya, saham barunya itu ada 100. Dari tabel tadi ya, ada 100, kemudian tambahan modal disetor sebesar 400. Sehingga saham lamanya ini keluar 500, yang masuk itu
sebagai saham modal disetor 400, sisanya merupakan saham baru. Nah, di sini ada catatan, teman-teman. Mereka akan kehilangan kendali. Siapa ini mereka? Nah, mereka ini si pemilik, ya. Karena dikatakan di sini kreditur memiliki saham biasa 700. Sedangkan mereka cuma punya berapa ini, Ji? Punyanya 500 totalnya ya, 100 dolar. Sedangkan kalau untuk memiliki kendali dalam perusahaan, sebagai pengendali dia harus punya 50% minimal saham, minimal kepemilikan. Sehingga dia bisa melakukan pengendalian. Materi-materi kita di bab sebelumnya kita bahas itu. Pengendali dan yang tidak memiliki apa namanya pengendalian dalam perusahaan. Itu dilihat dari proporsi kepemilikannya. Di sini yang memiliki proporsi kepemilikan lebih tinggi ya si kreditor. Nah, ini merupakan pencatatan untuk mengakui proses revaluasi aset ke nilai wajar, di mana dilakukan proses revaluasi inventaris, tanah, kemudian bangunan mengalami penurunan, peralatan juga mengalami penurunan bersih 30, patennya juga penurunan 125, sehingga eh, kerugian revaluasi aset sebesar 105 dolar. Kerugian dicatat dalam revaluasi aset. Tadi ada apa namanya tabelnya ya, yang terkait aset yang pertama tadi aktiva. Untuk tabel aktiva itu ada proses revaluasi di situ, di mana ternyata terjadi kerugian dari revaluasi aset. Ini untuk menghitung saldo laba ditahan. Defisit sebesar 1.000 dolar, sedangkan keuntungan dari pelunasan piutang ada 455, kerugian revaluasi aset yang sebelumnya kita catat di sini 105 dolar, diperoleh ukuran akhir defisit itu 650 dolar, penghapusan tambahan modal disetor 400, sehingga nilai reorganisasi yang melebihi aset teridentifikasi atau aset tidak berwujudnya sebesar 250 dolar. Nah, jika terdapat cukup APIC, maka tidak akan ada aset tidak berwujud. Dan kelebihan APIC akan tetap ada di neraca lembaran. Selanjutnya, kita akan mencoba melakukan pencatatan terkait bagaimana pencatatan dari defisit ekuitas. Nah, nilai reorganisasi yang melebihi aset ini 250. Kemudian keuntungan dari pelunasan piutang 455, tambahan modal disetor 400, kerugian revaluasi 100, dan defisitnya berarti defisitnya sebesar 1.000. Nah, defisit sebesar 1.000 ini disesuaikan dengan keuntungan pelunasan utang dan kerugian revaluasi aset. Oke, untuk proses menyederhanakan asumsi, eh, semua transaksi dicatat pada tanggal reorganisasi, di mana pada umumnya hal ini membutuhkan waktu. Jadi tadi kan kita lihat di kolomnya sebelum reorganisasi dan setelah organisasi itu tanggalnya sama.
Tapi umumnya hal ini membutuhkan waktu untuk melakukan penilaian, melakukan evaluasi, itu butuh waktu. Kreditur mungkin memiliki kepentingan antara pengajuan dan persetujuan rencana. Lalu semua utang prapetisi disetujui, nilai reorganisasi perusahaan sebesar 2.200 kemungkinan menggunakan model penilaian arus kas terdiskonto. Nah, terkait pengungkapan, ada beberapa poin yang harus diungkapkan. Ini terkait penyesuaian terhadap nilai historis dari aset dan kewajiban. Kemudian pengungkapan juga terkait pengampunan utangnya. Yang tadi kan kita sudah melihat ya, ada beberapa utang yang menjadi prioritas, ada yang bisa terhapuskan atau terampuni. Nah, lalu laba ditahan sebelumnya atau defisit dieliminasi. Kemudian faktor-faktor penting dalam menentukan nilai reorganisasi. Oke, demikian presentasi pada pertemuan kita di sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.